diceritakan dalam banyak buku. Pitung dikatakan berasal dari Kampung Rawabelong, Jakarta Barat. Ayahnya bernama Bang Piung dan ibunya bernama Empok Inah. Pitung kecil menghabiskan waktunya sama seperti bocah lainnya. Ia juga menerima pendidikan lewat nyantri kepada seorang kiai bernama Haji Naipin yang sering dikatakan sebagai seorang penjual kambing. Pitung sebenarnya bukanlah nama, melainkan julukan. Pitung bernama asli Salihun, atau dalam versi lain sering disebut pula Salihon. Nah, tentang nama Pitung, konon ini berasal dari bahasa Sunda, pitulung, yang artinya adalah tolong atau penolong. Tidak ada ulasan rinci kenapa Salihun bisa mendapatkan nama ini. Namun, kalau dilihat dari artinya, nampaknya ia memang seorang penolong sejati, hingga akhirnya terselamatkanlah nama Pitung tersebut. Pitung adalah seorang ahli silat. Dikatakan selain belajar ilmu agama kepada Haji Naipin, sang guru juga memberikannya kemampuan bela diri. Alhasil muncullah Pitung seperti yang kita tahu. Tak hanya itu, Pitung juga dikatakan sebagai sosok yang sakti mandraguna. Salah satu kemampuannya adalah tidak bisa mati. Konon kesaktian ini dinamakan Rawa Rontek. Sakti dan ahli bela diri, praktis keberadaan Pitung bikin susah Belanda. Apalagi Pitung dengan tegas mengatakan akan melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. Sudah berkali-kali ia merepotkan pemerintahan Hindia Belanda dengan ulahnya. Serdadu Belanda kebanyakan akan frustasi dan takut kalau mendapatkan perintah menangkap atau membekuk Pitung, saking hebatnya tokoh satu ini. Dikatakan dalam banyak riwayat, Pitung adalah sosok yang sakti. Namun, ia juga memiliki banyak kelemahan. Ada beberapa versi tentang kelemahan sang pahlawan Betawi ini. Pertama, ia tidak kebal dengan peluru emas. Ya, Pitung adalah sosok yang tidak bisa mati dengan mudah. Bahkan, ketika badannya ditembus peluru, ia akan berkali-kali bangkit. Namun, ketika peluru yang digunakan terbuat dari emas, Pitung akan langsung roboh. Versi lain menyebutkan kalau kelemahan Pitung itu adalah rambutnya. Ya, ketika rambutnya dipotong dengan paksa, Pitung akan kehilangan kesaktiannya. Selain kedua versi ini, dalam sebuah literatur lain disebutkan kalau Pitung memiliki semacam jimat keris, di mana ketika ini diambil, ia akan langsung lemas. Pitung konon pernah ditangkap oleh Belanda. Namun karena kesaktiannya, ia pun mampu lolos. Ada yang mengatakan Pitung kabur dengan memakai tenaga dalam. Namun ada yang mengatakan jika ia dibantu oleh seseorang. Pitung diketahui bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun sayangnya Belanda perlahan mulai bisa mengendus keberadaan sang pahlawan ini. Dalam babak ini kemudian diceritakan kalau salah seorang teman Pitung berkhianat dengan memberitahukan di mana persembunyiannya, hingga akhirnya Pitung pun diburu dan mati tertembak peluru emas kelemahannya. Sepeninggal Pitung, Belanda belum benar-benar bisa merasa aman. Pengaruhnya yang besar membuat mereka takut kalau akan menimbulkan reaksi yang keras dari banyak orang. Hingga akhirnya Belanda menyembunyikan kemana si jagoan ini dimakamkan. Ada yang bilang
Kalau tubuh Pitung dibelah dua, lalu jasadnya dikuburkan di tempat yang berbeda, tahu alasannya kenapa? Ya, jangan lupa kalau Pitung punya ilmu rawa rontek yang bisa membuatnya hidup kembali, bahkan setelah dikubur sekalipun. Terlepas dari semua ini, yang jelas saat itu Indonesia kehilangan sosok penting dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Tentang cerita Pitung ini, sudah beberapa kali kisahnya menginspirasi banyak sineas Indonesia. Tercatat ada 5 buku karya film bertema si Pitung. Salah satunya adalah Si Pitung yang dibuat di tahun 1970-an. Inilah kisah Pitung, si sosok legenda yang kiprahnya bikin Indonesia dan masyarakat Betawi bangga.